Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kapos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Edi Usmanto, di Dialog Ruang Tengah. Hari ini saya tidak sendiri tentunya, saya sudah ada narasumber, ini energik sekali. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK 1 Manggar, Pak Triyudo Hendro Sasongko. ST. Wah, Pak Triyono Hendro Sasongko. Triyudo Hendro Sasongko ST. Ada ST-nya, Pak? Iya, sarjana teknik. Loh. Susah lo dapetinnya. ST tapi guru. Iya, sarjana teknik saya. Ini kita harus kupas ini. Karena sarjana teknik guru. Di mana relasinya? Bukan SPD kan? Iya kan? Dan ini obrolan seru, kita santai, nanti kita akan bongkar-bongkar dulu di awal-awal seperti apa. Menarik sekali karena figur beliau SMK 1 Manggar sekarang menjadi satu SMK yang bukan lagi levelnya udah di kabupaten, tapi udah benar-benar sudah dapat nama di Bangka Belitung. Ini luar biasa nih. Pak Hendro, kita buka dulu nih dengan awal-awal dulu. Pak Hendro nih tadi sebut ST. Iya, sarjana teknik. Saya mau langsung lah. Ya. Pak Hendro nih cita-citanya awal guru bukan? Oh, jelas kalau dilihat cita-cita tidak. Saya dipikir dalam benak saya untuk menjadi seorang guru itu tidak ada. Nggak ada dalam kamus Tidak hidup? ada. Tidak ada. Pak Hendro guru tuh nggak ada? Tidak ada. Bahkan teman-teman saya kemarin saya kuliah kan di teknik elektro di Yogyakarta, STTNAS. Itu kaget. Karena saya ini rocker misalnya, Pak. Saya curiga nih sebenarnya. Saya rocker. Saya dulu rambutnya gondrong. Saya kalau main gitar band, saya main gitaris saya. Enggak, saya belum nanya. Berarti di rocker itu posisinya apa dulu nih? Saya Nyanyinya, gitarisnya, Saya drummer? gitaris. Melodi saya. Lead pula dia. Melodi. Iya loh, ini lead cuma melodi nih. Iya. Tuh ceritanya. Gondrong, Ya, gondrong. rocker. Sobek-sobek. Jadi waktu ketemu alumni atau di Facebook, nggak percaya. Kok rocker bisa jadi kepala sekolah? Itu nggak percaya mereka. Itu ya. titik baliknya di mana, Pak? Nah, kalau dibilang titik balik, ini panjang ceritanya. Ya. Enggak, tapi cita-cita tadi belum dijawab. Cita-cita sebenarnya mau jadi apa sebenarnya? Ya, sebenarnya saya sebenarnya pengen jadi, saya kan punya hobi musik. Ya. Jadi sebenarnya saya dulu Anak tuh band dong pasti. artinya saya pengen kuliah itu di institut seni Yogyakarta. Oke. Karena saya hobi musik, saya mau ngambil gitar. Rupanya untuk masuk ke isi sana harus bisa baca not. Sedangkan kita bukan baca not, Kita hanya bakat alam. bakat alam. Lah, jadi saya banting setir. Jadi katanya, Pak, kalau nak masuk ke isi wajib les dulu. Ya. Les baca not. Lah, aku kalau kayak gitu nggak bisa. Akhirnya saya banting setir. Daripada saya tidak kuliah, saya ngambil kuliah teknik. Saya pilih-pilih teknik mana nih yang enak nih ya, teknik sipil, teknik elektro. Gila juga saya, betul. Saya gila juga. Ini nggak ada niat sebenarnya dia sekolah. Jadi waktu itu kalau mau teknik mesin, wah kotor-kotor kayaknya saya nggak suka. Kalau teknik sipil nanti di jalan-jalan jadi hitam. Yang agak keren teknik elektro. Manja juga, katanya rocker, manja. gitu. Nah itu ceritanya itu. Jadi saya pelarian, jadi saya ngambil teknik elektro di STTNAS elektro. Saya menyelesaikan kuliah agak lama loh. Karena tadi saya suka main band. Iya. Jadi banyak waktu terbuang di Ya, ceritanya gitu. Muda. Betul. Saya di Jogja itu enjoy dengan main band. Saya kuliah agak lama, 7 tahunan, bayangkan. Karena suka main band tadi. Kalau saya nggak terkejut lagi. Rocker, Ya. gondrong, anak muda, 7 tahun ya wajar. Ya. Jiwanya memang di situ. Kemudian akhirnya saya selesai juga, dapat sarjana teknik elektro. Ya, saya dapat istri juga ya di Tapi sana. ngeband masih? Kalau sekarang ngeband enggak, tapi Nggak, kalau waktu itu setelah tamat kuliah, ya pasti ada lah, ya masih ada lah, masih ada ya. Nah itu jadi ceritanya seperti itulah. Akhirnya dapat istri dan sebagainya. Akhirnya ada program zaman Megawati itu guru bantu. oke. Loh, itu waktu itu belum ada kerja? Saya waktu itu kalau nak dibicarain tuh panjang. Kenapa saya ke Belitung? Wah, istri saya dulu yang ke Belitung, Pak. Saya dulu kerja di Interbis. Oke. Interbis Palembang tahu? Oke. Pabrik roti. Dulu Toronto. Saya supervisor di sana. Istri saya lolos jadi waktu itu masih Kanwil, masih Sumbaksel, belum jadi Sumbaksel, masih pisah. Istri saya jadi guru di Simpang Pesak. Akhirnya Lama berarti. dia 2 tahun 2000. Iya, itu awal betul itu. Sebelum bentukan Bangka Belitung. Iya.
Saya kan waktu itu, 2000 saya pas. sebenarnya berharap istri saya tarik ke Palembang. Tapi rupanya menarik seorang PNS susah. Saya yang ketarik ke sini. Saya sudah supervisor saya di Interbis. Akhirnya saya mengundurkan diri. Akhirnya saya jadi petani. Panjang Pak kalau Bapak nak cerita masalah itu Pak. Iya. Jadi aku jadi petani. Ikut istri. Saya melepaskan supervisor itu. Itu. Saya mau, Perdebatannya panjang pasti. saya bertengkar sama Bapak. Sama orang tua. Iya, wajar. Kamu sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi. Ngeri ya? Ya dong. Supervisor waktu itu. Iya, sudah Di era supervisor. itu. Iya, saya sudah dapat jatah mobil, Pak. Saya kalau keluar kota dapat jatah mobil supervisor. Kerjaan saya hanya ngontrol agen-agen. Agen-agen Interbis di mana-mana. Kalau di dalam kota saya dapat fasilitas motor. Lalu apa reason Bapak kala itu? Maksudnya? Reason Bapak, alasan Bapak kepada orang tua sehingga harus ya udah saya harus ke Iya, saya pikir gini, Pak. Saya kan sudah sudah berkeluarga. Saya kan harus punya komitmen lah. Ketika istri saya hamil, ya kan? Istri saya hamil, kasihan dia di sana. Akhirnya saya pindah. Artinya saya ikut ke Pandai, ada rezeki di sana. Iya. Akhirnya ikut guru bantu, saya lolos guru bantu, itulah titik balik saya jadi guru. Lewat guru bantu. Udah di Simpang Pesak berarti waktu itu. Iya, dengan gaji 460. Sebelumnya supervisor Oh, 3 kali lipat. 3 kali lipat. Guru bantu. Sudah 1.200.000, 1.500.000. Iya, hampir 2 jutaan lah. Ngeri ya, perjalanan. Wow. Saya ikut istri, pagi saya jaga anak, istri pulang, saya berkebun. Saya jadi petani. Saya nanam, Sebelum jadi guru ya? iya, saya nanam lada dari 500 sampai 1000. Rocker nggak gengsi ibu kebun? Wah, sebenarnya kalau dibilang gengsi ya gengsi lah. Tapi ya orang kan harus hidup ya. Ya suami Jadi gengsi lepas? lepas. Saya jadi petani, Pak. Tapi ketika anak itu keluar, orang tua saya sadar, oh rezeki kamu di sana lah. Ketika cucunya luar ya, cucunya keluar, akhirnya dia sadar. Akhirnya jadi saya petani. Ketika guru bantu, ya itulah ada penerimaan guru bantu, saya lolos. Itu titik balik saya akhirnya jadi Baru mulai merintis PNS. karir Iya, jadi guru. betul. Itu tahun 2006, 2005, 2006, 2000 2006. 2005. Bayangkan saja jatuh pemirsa Bangka Pos di 2000-an itu, 99 2000 itu Bapak udah jadi supervisor. Iya, Di 2006 dia baru dapat PNS. iya. Jadi istri saya sekarang golongannya 4A, saya baru 3D. Jadi jabat masih tinggi istri saya. Tapi dia masih jadi guru, saya udah kepala sekolah. Saya jadi kepala sekolah udah 8 tahun ini. Tetap ya. 8 tahun. Membanggakan diri sendiri terusnya. Enggak juga, enggak juga. Saya bingung juga, saya jadi kepala sekolah itu udah 8 tahun. Rocker, Pak. Jadi kepala sekolah di Simpang Renggiang 4 tahun, di Pertama kali memang di Simpang Simpang Renggiang dari saya buka lahan. Itu Sampai berarti 2005 ya? 2015. 2015. Saya jadi kepala sekolah di Jadi sekarang ini pertama kalinya 2019. menjadi guru itu langsung di Simpang Renggiang. Enggak, pertama kali waktu guru bantu ditempatkan di Stania. Oh di Stani. Dulu kan di Belitung Timur belum ada SMK negeri, Betul. masih ada Stania. Betul. Akhirnya kami ditaruh di Stania karena Stania lagi goyang. Waktu itu bupatinya masih Ahok. Waktu itu Stania mau dinegerikan oleh Ahok, tapi tidak mau yayasannya. Akhirnya Ahok mendirikanlah SMK Negeri 1 Manggar. Oh. Nah, itu sejarahnya. Sejarah berdirinya. Iya, SMK Negeri 1 Mangga berdiri di tahun 2006. Kami guru bantu ditarik, Masuk. taruh di SMK Negeri Mangga. Pak Ahok membuat otomotif, langsung bersaing dengan Stania. Ketika SMK Mangga berdiri, Stania goyang. Karena Pak Ahok bilang, wah ini SMK Stania salah sendirilah, ngajak bersaing lah, gitu Iya, ceritanya. iya. Paham ya? Soalnya tadi ditawarin. Ditawarin untuk dijadikan Iya, negeri-negeri, nggak mau. akhirnya dia buka. Ahok. Otomotif memang waktu itu kan masih apa? Memang banyak peminatnya kan. Betul. Jadi langsung bersaing. Stania ya langsung tergores lah dengan adanya negeri. Bukan lagi tegur, langsung Ya, gitu kan dia. betul. Kemudian saya di situ jadi guru 2 tahun. Kemudian Belitung Timur ingin mengembangkan SMK, dirikan SMK Kampit. Ya saya ditunjuk oleh kepala sekolah, mungkin dianggapnya saya nih bukan pinter sih, mungkin rajin datang pagi saya. Itulah saya rajin datang pagi. Kepala sekolahnya mempromosikan saya untuk menjadi wakah kurikulum di SMK Kampit. Saya 7 tahun. Iya, menjadi wakah kurikulum 7 tahun. Kemudian dipercaya oleh kepala dinas kabupaten waktu itu Pak Hartoyo.
ya Pak Hartoyo kepala dinasnya, Pak Hendro siap untuk mendirikan SMK Pertanian di Simpang Renggiang. Ya saya sebagai PNS siap. Akhirnya saya dipercaya mendirikan SMK Renggiang. Benar-benar mencetus dari awal. Dari buka lahan. Orang waktu membeli lahan aja pakai dana pribadi kok saya. Pemerintah belum cair Pak. Jadi saya sertifikat 5 juta duit pribadi. Waktu itu Pak Hendro berkorban siap, udah masalah lah, asal dibalikin aja duit saya. Nalangin di awal. Iya, nalangin untuk sertifikat tanah. Gimana ini pemerintahnya? Iya, lucu ya. Lucu kan? Ya. Memang. Dinding waktu itu nggak ada sama sekali. Iya, belum ada. Belum ada, tunggu saja. Nanti tunggu cair baru Pak Hendro ini. Bahasanya Udah dibayar ya? Udah lah. Udah berdiri. SMK Renggiang tengok lah. Siapa tahu Pak Hendro ikhlas juga kan lewat. Gitu. Oh iya, enggak juga. Iya. Enggak juga ya? Ya, itu pengorbanan lah Pak. Tetap ada hitung-hitungan juga. Iya, tetap. Kalau udah, ya. Tapi kita tetap rela berkorban juga, bro. Nah, iya. itu dunia pendidikan Wah, kita tetap aja karena Jadi di situ demi Pak Hendro kelancaran. pertama kali menjadi kepala sekolah. Iya. Di SMK Pertanian itu. Iya, 4 tahun saya di sana. 4 tahun di situ baru ke SMK Manggar. SMK sama Manggar. Jadi saya kembali lagi ke SMK Manggar itu. Dulu tuh di SMK Manggar 2 tahun. Saya jadi guru. Berarti Bapak CPNS waktu itu. mengenal betul berarti figur Ahok ya. Oh, kenal. Gitu ya. Enggak, saya dulu ikut di partai dia sebelum jadi PNS. Partai Indonesia Baru, PIB, Dr. Saril. Saya sekretaris di Kecamatan Dendang. Iya. Ahok itu sering ke rumah saya. Wah, berarti ini CS ini. Jadi bolehlah PS ini. dipertemukanlah kapan-kapan dengan beliau itu. Oke. Pertemukanlah. Nanti Dia- kalau saya- dimanapun berada, kalau Pak Ahok Sekretaris. melihat kita hari ini, Pak Oh, Ahok dia tahu saya. ada tahu nih Pak. Dia Pak Ahok belum tahu kalau saya jadi kepala sekolah Simpang Iya. SMK Mangga belum tahu. Kalau tahu bisa dipanggil dia. Oh iya. Tapi saya susah nemuin dia sekarang. Aku yakin tidak lupa dengan saya dia. Nggak, Saya beliau juga bukan figur yang Nggak. kemudian lupa sama ini yang Ya, beliau betul. selalu- Karena dia sibuk dia, susah ditemuin. Waktu beliau saja. Tapi pernah Pak Hendro harus jadi kepala sekolah. Bahasanya apa? Pernah bernubuat lah. Bahasa bernubuat tuh kayaknya kamu harus jadi kepala sekolah ya. Dulu kan pernah ketemu Itu saya. tersebut, tapi sebenarnya itu doa. Waktu itu gitu. Ya, waktu itu saya jadi wakil kurikulum di Kampit. Ah, Pak Ahok datang ke sini. ah. Nah, jadi aku ketemu beliau kan, aku ngetes, masih inget ke dia dengan aku. Rupanya masih inget. Wah, Bro, kau di mana? Saya di SMK Kampit. Kamu harus jadi kepala sekolah ya. Rupanya jadi saya. Jadi. Ya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan Ahok ingat. Ahok ya. Mual belau ingat. Itu bahasa Belitungnya kan gitu mual. Ah, itu ceritanya. Pak, jadi kembali ke SMK 1 Manggar, Oke. sekarang udah menjadi kepala sekolah Iya. sejak 2019 2019. sampai sekarang. Maksud di SMK Manggar? Sampai sekarang. Iya, 2019. 2019 sampai sekarang. Iya. Apa yang kemudian Bapak sudah rencanakan untuk SMK? Oke, ketika saya dipercaya di SMK besar, SMK Manggar 2019, Itu kan artinya challenge ya. Iya. Tantangan buat iya Bapak. tantangan. Ah, Memang waktu itu buat saya tantangan luar biasa. Waktu saya dipanggil oleh BKD, Bapak siap nggak ditaruh di SMK yang besar? Ya saya sebagai PNS siap, tapi sebenarnya saya belum puas. Saya belum puas di SMK Renggiang, karena Renggiang itu 4 tahun saya baru meletakkan pondasi. Kita kan punya keinginan untuk sukses di SMK Renggiang. Saya bangun tuh harus ada progresnya. Iya. Jadi saya sebelum puas. Artinya saya baru meletakkan pondasi. Tetapi ketika saya diwawancara ya di BKD, tetapi kalau saya dipandang layak dan dibutuhkan di SMK yang lebih besar ya saya harus siap. Nah, itu pertanyaan. Akhirnya tahu-tahu SK keluar Oh. di SMK tanggal 1 Maret 2019 SK itu keluar. Oke, pertama saya ke sana memang agak berat saya karena waktu itu golongan saya masih 3C. Sementara di SMK Renggiang itu banyak yang 4A. Senior ya ibaratnya. Tapi ya saya butuh adaptasi lah sekitar 6 bulan. Akhirnya saya bisa beradaptasi. Visi misi saya pertama kali saya ke sana yang saya lakukan adalah bahwa seorang kepala sekolah ketika dapat amanah dia harus punya tujuan, visi mau dibawa kemana sekolah itu. Betul. Jadi saya waktu itu visi saya adalah saya juga menggali juga dari guru-guru juga ya. Aku juga menganalisa analisis SWOT lah ya. Kita kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, tantangannya apa dan sebagainya kan analisis SWOT. Dan akhirnya saya kumpulkan dengan guru, akhirnya jadilah visi saya, visi SMK Negeri Manggar waktu itu adalah menciptakan lingkungan budaya belajar yang positif, berprestasi dan berkarakter kerja.
Itu, ya. Saya ciptakan lagu. Mungkin lagunya silakanlah tengok di YouTube ada. Ya. Ketik aja di SMK di YouTube. Tetap ya. Mars SMK Negeri keluar lagunya. Walaupun statusnya profesinya sudah menjadi guru, sudah menjadi jabatannya sudah menjadi kepala sekolah, naluri seninya tetap ada. Ya Tetap mungkin. melekat gitu ya. Iya. Agak koboi-koboi ya. Tetap masih melekat. Ada rocker-rockernya tetap ada lah. Ya betul. Tapi di Ada lah, awal-awal ada. Pak, seperti apa Bapak masuk sekolah dengan suasana yang mungkin memang dulu Bapak pernah di situ, tapi dengan status yang berbeda tentunya. Ya. Sebagai kepala sekolah Bapak Ya. langsung udah kepikiran, wah saya harus melakukan ini nih Ya. untuk SMK 1. Ya, ketika kita tahu kelemahan, kekuatannya, kekuatan, kelemahan, tantangan kita hadapi, ya kita ada visi itu kita harus punya komitmen. Ya, komitmen itu yang namanya visi itu harus kita kejar. Ya, ada visi, ada misi, ya, ada target-targetnya dalam 4 tahun. Ya, nah jadi ya yang saya lakukan pertama kali aku lihat kedisiplinan. Banyak siswa yang datangnya terlambat. Bukan siswa saja, gurunya juga. Banyak juga guru yang terlambat. Itu di awal-awal. Ya, di awal-awal. Saya kaget. Ya, yang terlambat bisa sampai 100. Dari 700 siswa, 750, 100. Ini Tapi- terlambatnya lama bener. Ya. Masuk jam 7, jam 8 dia gitu. Karena saya melihat itu kayaknya rumahnya sih jauh-jauh masalahnya. Jadi memang SMK Manggar ini, nah SMK kan bisa keluar zona, nggak pakai zona ya. Iya. Zonanya itu BLTIM ya. Dari Gantung jauh-jauh. Tapi itu bukan jadi alasan. Kalau rumahnya jauh ya adanya lebih pagi harusnya. Betul kan? Ada konsekuensi. Iya, konsekuensinya ngapa kan? Ya saya tetapkan itu. Yang terlambat saya kasih push up. Waktu itu saya. Ada ala militernya juga. Iya. Itu saya- berlaku untuk siswa dan guru juga. Nah, tapi guru waktu itu sih saya, kalau guru sih kayaknya ekstrim bener lah ya. Saya jadi mungkin nanti pendekatan saya ke guru lebih lambat kan. Tapi yang penting saya mau menerapkan disiplin dulu Oke. ya kepada siswa. Nanti pelan-pelan ke gurunya. Tetap ada Sebenarnya tantangan saya itu adalah agak berat malah bagaimana merubah karakter guru. Ya, sebenarnya kalau siswa itu pada dasarnya nurut. Tapi seorang guru kan harus memberi teladan. itu sudah menjadi kodratnya mestinya. Nah, itu. Jadi pertama kali saya masuk ke SMK Manggar memang kayak orang gila saya. Tapi biarin saja. Artinya Memang dulu di awal-awal gurunya memang agak, ya maaf, kurang ini. ya kebanyakan Disiplin, guru itu dia bukan terlambat, enggak, datang tuh apa ya, tepat pada waktunya gitu. Nah, jam 7 masuk gurunya jam 7, jarang gitu ya yang datang pagi, biasalah gitu kan. Nah, jadi tapi lambat-lambat ya mereka yang berubah pelan-pelan. Dan yang untuk selanjutnya saya adakan apel pagi. Itulah yang saya lakukan ya. Disiplin ya. Kemudian kenapa saya lakukan apel pagi? Karena itu adalah salah satu karakter dari SMK. Karena saya berpikir SMK itu siap kerja. Yang namanya kerja itu biasanya ada briefing. Betul. Ada briefing, ada apel. Pada saatnya saya ditolak sama kawan-kawan, tidak mendukung. Dan saya termasuk, Ide gila itu ditolak. iya, saya itu sampai berapa kali ganti wali kelas. Saya itu termasuk kepala Karena? sekolah. Ya kalau kepala sekolah wali kelasnya kayaknya ogah-ogahan ya saya ganti. Jadi saya hanya melihat wali kelas itu 6 bulan. Kalau 6 bulan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya ganti. Sampai senior-senior, Pak, kok Bapak cepat sekali mengganti wali kelas. Biarlah wali kelas itu 1 tahun lah Pak Bapak nilai. Nggak usah lama-lama, 6 tahun sudah bisa kelihatan wali kelasnya itu peduli dengan siswa atau tidak. 6 bulan. 6 bulan udah bisa kelihatan. Dan kalau tidak sesuai ekspektasi, Saya ganti. Duh, saya wakil aja, tidak semua PNS loh wakil saya. Wakil saya ada juga guru honor. Sampai kaget loh, jadi perbincangan di warung kopi. Kepala Bapak tahu dengan konsekuensi melakukan itu. Iya, tapi yang penting kan saya jalan. Anda tengok sendiri progres saya. SMK saya walaupun wakil saya tidak semuanya PNS. Tapi saya kasih kesempatan loh PNS dulu. Paham ya? Iya. Saya kasih dulu. Karena ini masalah karir kan. Saya sebagai kepala sekolah ya harus mempromosikan anak buah untuk naik. Betul. Itu ya sudah saya lakukan yang PNS. Tapi kadang-kadang yang PNS itu saya tes. Pokoknya 6 bulan saya nilai. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi saya, Anda mundur atau saya keluarkan. Siap ya? Siap. Ya kadang-kadang 6 bulan, udah Pak saya kayaknya tidak siap. Oh kalau memang mau jadi wakil ya datang pagi. Kalau pengen dipromosikan ya harusnya di atas rata-rata.
Betul. Nggak bisa, nggak sama dengan kawan-kawan yang lain. Pakai ilmu supervisor dia pakai. Nah, 6 bulan saya bisa nilai. Ilmu supervisor dia pakai. Tapi Itu. itu betul Pak. Memang disiplin itu memang. Iya, progresnya kan Dan kelihatan. memang dalam tanda kutip keras. Pertama kali saya ke sana memang betul yang memihak ke saya, guru-guru agak memandang sebelah mata saya. Memandang banyak sebelah. sekali yang kontra loh dengan. Iya. seperti itu. Makanya aku kayak orang gila. Tapi yang gila yang ada, saya pikir gini, saya tidak perlu saya setuju dengan saya, tapi yang bisa saya ajak berlari kencang, saya ajak berlari kencang. Yang lain yang tidak bisa ya sudah, saya tinggal diamin aja. Ini kepala sekolah gila nih. Ini kepala sekolah gila. Tapi Tapi gila yang baik sebenarnya itu. ya masalahnya kita kan dikejar-kejar waktu. Kita harus lihat di Pulau Jawa tuh SMK-nya kayak apa. Kita tertinggal jauh. Oke lah, SMK Manggar kalau di Belitung Timur terhebat. Ya terhebat di situ, tapi belum ada apa-apanya dibandingkan yang di Jawa. Wow. Ini Pak, kepala sekolahnya emang gila nih. Jadi benar-benar Bapak sudah memprediksi bahwa SMK itu ke depan mau seperti apa. Iya, Benar-benar harus betul Pak. Acuannya pun mungkin bukan lokal lagi Bapak. Iya, saya bisa sampai sudah berkaca di nasional Iya, seperti apa. saya berlari bisa lebih cepat lagi ketika yang di sekolah itu cepat loyal dengan saya. Tapi kan tidak segampang itu merangkul kawan-kawan. Betul. Merangkul kawan. Saya punya anak buah 70 orang mungkin tidak setuju semua dengan ide-ide saya. Tapi tidak masalah. Yang saya rangkul untuk berlari kencang. Yang enggak ya sudah, menonton aja. Tapi lama-lama ngikut kok. Dan faktanya Ya, satu Manggar saat ini Semakin baik, kok iya, akhirnya loyal semua. Pertama-tama enggak banyak. Tapi lama-lama mereka kan pengen bukti, Pak. betul. Bukan hanya ngoceh. Dan sekarang berarti 4 tahun ya Pak ya? Ya, tahun keempat ini. Tahun keempat dengan tahun keempat sekarang dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih, pasti yang sempat yang kemarin yang kontra-kontra, wah bener juga nih. Iya. Kalau gila rupanya. Baru 3 tahun saya pimpin di situ langsung SMK Pusat Keunggulan. Tahun ini kami akan dapat dana 9 miliar. Untuk sekolah? Iya. Wow. 9 miliar. Efek dari kita menjadi SMK Pusat Keunggulan. 9 miliar, Pak. Bukan uang. Iya, Pak. tahun ini. Apa keistimewanya dengan Ya, semakin sarana lengkap kan, semakin suasana menyenangkan kan pasti akan banyak lah yang mau ke SMK Manggar. Tengoklah, PPDB tahun ini aja kami kemarin baru ya kami SMK Manggar tidak ada membuat brosur-brosur ya. Ada promosi-promosi. Tapi meledak, Pak. Wah, mulai sombong. Nah lah. Udah mulai Tapi- sombong ini. Tapi memang kenyataan sih ya. Ya. Kami tidak pasang brosur-brosur ya. Tapi kan media kami lewat medsos kan luar biasa, Pak. Iya. Di Instagram, di YouTube, di website kami bermainnya di langit bermainnya. Sombongannya tinggi sekali. Enggak juga. Bicara sombong terus tidak nyaman jadi saya. Tapi sombong dengan yang untuk membangkitkan ya. Ini sombongan Memotivasi untuk ya. Memotivasi. Itu nggak apa-apa, Pak. Iya kan? Memotivasi. Kita Oke. sombong tapi dengan hal-hal yang tidak baik justru nggak baik kan? Iya. Ini kan Pak Hendro membakar semangat yang lain sehingga Iya. kepala sekolah yang lain ataupun guru-guru lain bahwa kita perlu komitmen dengan diri kita, komitmen dengan disiplin waktu. Iya. Bahwa kalau mau berlari kencang ya kita harus siap. Betul. Kalau kita masih jalan kayak siput bekecot, jangan. Betul. Mendingan sadar diri bendera merah putih, Iya, merah. betul. Maaf Pak Hendro, saya nggak bisa ngikut gaya Pak Hendro, misalnya begitu kan? Iya. Udah. Saya ngomong juga dengan atasan saya. Pak, kalau saya memang tidak bermanfaat di SMK Manggar, tidak ada kemajuan ya dipandang itu ya saya siap lengser kapan saja. Ini baru pejuang Artinya. sejati, siap. Siap lencer saya. Kalau saya dipandang, saya juga tidak mau kalau tidak ada progres. Selama saya jadi kepala sekolah, setiap tahun harus ada progres. Oke, Pak, anggaran baru 9 miliar apa rencananya? Ya, 9 miliar itu kita dapat ruang praktek 2. Ruang praktek 2. Ya, teknik kendaraan ringan itu dananya 1 miliar lebih, 1,2 miliar. Anggap aja 1 miliar untuk teknik kendaraan ringan. Kemudian untuk ruang desain grafis itu 1 miliar juga. Kemudian ada lab bahasa, ya. Kemudian lab fisika, lab biologi, lab kimia, ruang OSIS. Wow. Langsung meledak, Pak.
efek Dan jadi itu semua SMK kan di tahun pusat. ini? Iya, dibom. Dieksekusi tahun ini? Iya, tahun ini. Mudah-mudahan di pertengahan ini, tidak lama lagi. Nanti di akhir bulan, tengoklah nanti. Main-mainlah ke sana. Lah berubah, lah banyak berubah. Itu undangan langsung loh itu. Undangan langsung. Undangan langsung. Undangan Silakan. langsung Kapolsnya, Pak ya? Nah, dan kami rencana juga tahun ini, ya, untuk diketahui Bang Kapos, kami akan adakan gebiar job fair di bulan November. Nanti datanglah, kami undang nanti. Siap. Job Ya, fair. job fair di bulan November. November Ya, tahun ini ya. besar-besaran ini. Kenapa benar besar-besaran? Karena pertama ini adalah ulang tahun SMK Manggar yang ke-17. Sweet 17. Iya, jadi harus besar ini. Harus meledak. Ya, 17 itu. pas meledak, pas dapat dana 9 miliar. Wah. Luar biasa kan? Ya itu bukan berkat siapa-siapa, berkat kepala sekolah gila dan timnya. Iya, Kan bukan begitu. saya. Tim Pak, jangan Iya. bilang kepala sekolah. Semuanya lah, tim SMK Manggar, semuanya Berarti semangat. Kepala sekolah gila dan tim gila. Ya, itulah Gila yang, prestasi ini, gila Ya. motivasi, gila semangat, gila pendidikan. iya, kira-kira. Itu dia, Pak. Perlu dong kita refresh kembali SMK 1 Manggar ini ada beberapa jurusan yang prodinya, Pak. Oke, yang pertama tadi untuk yang pertama ada teknik komputer jaringan, ya. Kita kerjasama dengan Axiu dan Telkom. Axiu dan Telkom. Telkom, ya, skala nasional loh, perusahaan besar itu. Kemudian untuk desain grafis kita kerjasama dengan Gramedia, perusahaan lokalnya itu Winner, itu percetakan terbesar di Beltim, Winner, Winner. dengan Gramedia. Untuk teknik kendaraan ringan kita kerjasama dengan Suzuki. Nah inilah yang menghantar kami menjadi SMK pusat keunggulan ketika kami kerjasama dengan Suzuki. Suzuki. Ya, untuk teknik sepeda motor kita kerjasama dengan Yamaha. Dan tahun ini juga kami akan membuka 2 jurusan baru. Oh, ini 2 jurusan baru Ya. yang dibuka tahun ini. Betul. Jurusan apa saja, Pak? Saya yakin jurusan ini meledak. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman. Direktorat juga mengendaki kalau jurusan tidak laku tutup. Ya, carilah jurusan yang benar-benar laku dan supaya anak kita selesai dari SMK langsung terserap. Maunya direktorat seperti itu. Oke. Jurusan yang baru 2, 1 Ya, jadi 2 itu yang pertama rekayasa perangkat lunak. rekayasa perangkat lunak. Ya, ceritanya gini. Teknik komputer jaringan itu kami ada 3 lokal, 3 kelas. Ini peminatnya tinggi sekali. Yang namanya berbau-bau komputer. Jadi anak SMP itu kalau masuk SMK Manggar, perempuan, maunya ke TKJ. Mereka tidak tahu kalau TKJ ini nanti kalau ke Telkom naik-naik tiang sebenarnya, iya kan? Tapi kami dengan Axiu dan kami akhirnya saya kembangkan supaya tidak meledak. Akhirnya kalau terlalu banyak TKJ-nya nanti kan akhirnya penjualannya tidak laku ya, tidak terserap lah ya. Ya akhirnya 3 kelas ini saya pertama yang kelas 1 yang reguler ini ada 3 tadi. Yang 1 bekerja sama dengan Axiu, kelas Axiu, kelas Telkom. Yang satunya ini rekayasa perangkat lunak. Ini kerjasama dengan Game Lab di Salatiga. Game Lab di Salatiga. Nah, jadi jurusan yang baru itu aja rekayasa perangkat lunak. Itu kerjasama dengan Game Lab. Di bulan puasa kemarin saya ke sana langsung MOU. Ini yang programmer itu ya? Ya, programmer dengan industri kreatif. Jadi untuk bagaimana membuat game online, bagaimana membuat animasi, wah itu pasti modal. Programmer lah ibaratnya seperti itu. Nah yang satunya teknik pemanasan, tata udara dan pendinginan, AC, servis. Kenapa saya ngambil jurusan itu? Karena memang saya melihat di Belitung Timur ini kamu mau servis AC susah. Ngantri. Hanya gara-gara mencari servis AC susah? Iya. Kadang-kadang mau servis AC aja butuh waktu seminggu baru datang tukang servis karena memang permintaan tinggi sekali. Tapi mekanik tukang AC kurang. Apalagi sekarang di Belitung Timur kan retailnya naik ya, menjamur. Betul. Ada Indomaret ya kan, ada Alfamart dan lain-lain kan. Jadi semuanya pakai AC. Ada DIY kan, semuanya AC semua kantor-kantor. Aku pasti yakin terserap dan saya kerjasama dengan Panasonic. Yang kedua ini kerjasama Iya, dengan Panasonic. Iya. Dan sudah kerjasama dengan Panasonic berapa tahun? Dan pada saat itu kami datang pada saat bulan Ramadan, ya. Panasonic mah agak kaget juga nih kepala sekolahnya kok datang pada bulan Ramadan. Baru inilah ada kepala sekolah datang di bulan Ramadan. Saya tolak, tidak nyaman deh. Sudah, datanglah ke sini. Nah, ini kami ke sana. Rupanya dia sudah membidik. Rupanya dia tahu SMK Manggar ini ada alumninya di sana. Jadi ketika rupanya kami di situ ke sana, kami kaget juga. Ada 6 alumni di sana rupanya ada kerja.
Tidak terdeteksi karena memang alumni banyak tidak melapor kan seperti itu. Jadi kami ke sana kaget. Ya, saya dengan humas kaget. Rupanya seperti itu. Ketika kepala sekolah, udah Pak, saya langsung kerjasamalah dengan SMK Manggar 5 tahun. Saya kaget Pak. Langsung 5 tahun Pak. Itu ceritanya. Jadi kuotanya 10. Siswanya ada 10 yang magang, siswanya 10 dan gurunya 1. Sekarang gurunya lagi magang di sana. 1 bulan Pak. Gratis Pak. Gratis iya. Bayar kali. Enggak, maksudnya gratis dan gurunya dibayar. Enggak, artinya gini, artinya itu makan, ya, makan 3 kali ditanggung, ya. Nah, cuman bayar mes sama tiket pesawat aja, tapi ilmu gratis semua, pokoknya 1 bulan itu makan. Itu udah luar biasa Pak, dapat ilmu. Iya. Kan itu kalau... yang saya tempatkan di sana itu nanti calon menjadi ketua programnya nanti untuk jurusan baru. Jadi ketua programnya nanti dibuka dia sudah siap. Oh, udah dipersiapkan dari sekarang. Ya, dari siap dari sekarang. Buka jurusan ready, dia sudah siap jadi ketua jurusan. Memang Pak Hendro ini ya cocok sih Pak kalau dibilang kepala sekolah gila ya nggak ada yang menyangkal itu sih sebenarnya. Ya kan, kegilaan akan prestasi, kegilaan akan semangat kerja, disiplin itu. Karena saya percaya ya, memang betul Pak. Ya, kepala sekolah itu tidak perlu pintar, yang penting itu bisa memotivasi sebenarnya. Kepala sekolah, saya sebenarnya kalau dibilang pintar enggak juga. Saya menjadi kepala sekolah itu karena saya rajin datang pagi sebenarnya. Cuman ilmunya cuma datang apa ya, rajin datang pagi aja. Akhirnya saya dilirik jadi wakil, jadi kepala sekolah. Ilmunya, dan mungkin ya salah satunya ya memang benar harus pandai memotivasi aja. Pandai memotivasi, memberi semangat. Itu penting sekali semangat itu. Suka buka gerbangnya berarti Bapak pagi-pagi? Kalau pagi-pagi biasanya saya nyala mahasiswa. Oh. Berarti jam-jam 6:30 apa udah di sekolah? Oh. Dulu waktu di Kampit tuh jam 6 saya sudah di sekolah. Rumah saya di Manggar loh. 5:30 saya dari rumah. Jadi saya tuh jam 6 kadang-kadang duluan saya daripada kepala sekolah. Makanya saya udah bercokol di depan gerbang. Iya, di Kampit itu selama 7 tahun loh. Makanya ketika saya disuruh jadi kepala sekolah sih, ya Pak Hendro sih kayaknya sudah siap itulah. Kalau datang pagi lu siap itu. Kayak kepala sekolahnya mempromosikan saya. Pak Hendro itu udah siap lah jadi kepala sekolah di Simpang Renggiang gitu. Saya tidak rela kalau Pak Hendro itu ditarik ke Manggar jadi guru, tapi kalau jadi kepala sekolah saya rela. Itu Pak Nasur. Jadi sebenarnya memang yang mempromosikan kita ya kepala sekolah. Kan dia yang tahu kita. Iya, bukan orang lain. Itu ceritanya. Sombong lagi nih. Sombongan keluar lagi. Pak Edi ini. Iya. Enggak juga itu. Sombongan yang positif. Iya. Itu pengalaman lah ya. Iya. Berbagi pengalaman. Jadi kalau sekarang jumlah siswa kita berapa? 750-an. 750-an. Iya. Itu untuk semua ya, untuk semua. Iya, jurusan. Iya. Dan nanti di PPDB tahun ini itu berapa penerimaan? Ya, jadi kemarin gini. Jadi seharusnya itu satu rombel itu 36 siswa. Satu rombel 36 harusnya. Iya. Jadi SMK Manggar kemarin Pak Hendro, kalau Pak Hendro nambah jurusan baru, Pak Hendro tidak boleh 36. Nanti kalau 36 SMK swasta nggak dapat murid. Paham ya? Oke. Oh ya aku siap, aku tidak perlu cari murid banyak, aku mau cari siswa itu pentingnya sedikit tapi selesai dari SMK siap kerja. Itu aja aku mau. Tunggu Pak. Harus tidak perlu banyak. Satu rombel 36. Iya 36. Kemudian ada yang bilang. Iya Dinas Pendidikan. Cabang Dinas Pendidikan. Pak Hendro, kalau Pak Hendro mau buka jurusan baru. Jangan 36. Iya 32. Ya kan? Jadi artinya boleh menambah jurusan, tetapi kuota. Jangan 36 karena yang lain takut nggak kebagian. Iya. Jadi gini. Kalau di garis bawah ini kan sombong sebenarnya. Sombongan. Sombong lah. Kalau kita garis ya, bahasa itu sombong gitu sebenarnya. Jadi intinya ya apalah dia membanggakan ketika gua buka jurusan. Jangankan 36 ini bisa ratusan masuk ke sini lu nggak dapat lagi kan gitu sebenarnya bahasa itu kan. Iya Pak. Ya kan. Ngeri. Jadi ngeri apa namanya. Jadi kemarin tuh intinya seperti itu Pak Hendro silakan buka jurusan baru tetapi kuotanya tetap 288. Artinya biasanya saya tahun lalu kita buka 8 rombel,
Jadi sekarang jadi 9 rombel gitu kan. Oke. Seharusnya kalau jadi 9 rombel dikali 36 kan 324. Ya. Tapi nggak boleh. Tetap harus 288. Oke. Berarti untuk rombel yang di 32. 32. Sekarang nanti keluar 32. Saya tidak boleh ini apa namanya lebih dari 32. Nah, ini kemarin afirmasi ya, afirmasi. Udah ini Pak, kami hanya butuh 43 siswa, sekarang yang daftar 50. Sudah lah dibuang itu kan sebenarnya. Artinya peminatnya afirmasi yang sudah dibuka afirmasi ini ya. Baru afirmasi aja. Baru afirmasi aja. Nah, kemarin prestasi belum ya? Prestasi nanti. Kalau nggak salah bisa afirmasi baru Iya, prestasi. iya. Ya? Tanggal 20 nanti. Tanggal 20 ini ya. Tanggal 20 sampai 26 nanti. Itu jadi untuk afirmasi baru hari kedua lah lain pula Pak. Lambuang ini Pak kami. Sombong lagi. Benar nggak? Saya nggak salah loh pemirsa Bang. Target kami 43, sekarang udah 50. Padahal masih buka sampai besok ya. Berarti kan sudah mohon maaf gitu bahasanya gitu. Kayak ini apa war tiketnya Indonesia Argentina. 15 menit 5 menit selesai. Ya media itu kan berbicara Pak. Walaupun kami tidak Tapi promosi. Bapak benar-benar memang menghidupkan itu ya? Iya, Media nih. iya. Bapak jalankan betul. Karena aku pikir sekarang zaman teknologi. Tidak ada manusia yang tidak punya HP. Betul? Betul. Itu saya bilang Tidak benar, ada yang tidak punya HP. Sekolah kami sudah paperless, Pak. Kami ulangannya sudah pakai HP ulangan. Paperless. Itu sangat mengirit biaya. Dana-dana bos saya akan larikan untuk membeli tablet. Untuk beli apa-apa. Ya. Untuk beli. Jadi dana-dana yang selama ini ATK ya. Dana ATK itu gede sekali, Pak. Hampir ratusan juta juga. Sekarang saya bisa dikurangi dengan paperless, nanti bisa dialihkan untuk membeli tablet, beli laptop dan sebagainya. Nah, kita kan memang harus ngikutin kan, mau tidak mau udah bisa dihindari, daerahnya. Ya Bang Kapos juga gitu kan. Betul. Kita juga memang terus mengarah ke sana juga Pak. Iya iya. Makanya kami juga mengapresiasi lah Bapak bisa main ke sini ke sekolah dan memberikan contoh. Iya sama-sama lah Pak. Ya. Sama-sama. Bapak tahu teman-teman yang sebaya ya, yang teman-teman kepala sekolah juga, guru-guru juga gila sombong itu bukan gila sombong yang gak jelas, tapi benar-benar itu hal-hal yang positif. Amin amin. Untuk memotivasi dan menyemangati itu. Oke, Pak, terima kasih ngobrol Iya, santai kita. terima kasih. Bermanfaat ya buat pemirsa Bang Kapos. Untuk yang di penghujung kita ini Pak, kita pengen Bapak memberikan semangat, memberikan motivasi, tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk siswa dan juga dunia pendidikan Pak. Silakan Pak. Iya, ya selama kita masih hidup ya, ingat kita kan belum tentu besok ada. Kita belum tentu besok ada. Selama kita masih bisa bernapas, pagi-pagi menghadap Tuhan, bersyukur dulu. Kita bisa bernapas saja harus sudah mengucap syukur. Ya. Kemudian lakukanlah yang terbaik hari ini seperti besok kita tidak ada. Itu saja sebenarnya moto saya. Selama kita hidup masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Tetaplah semangat. Semangat itu nomor 1 sebenarnya. Apalagi kalau kita lagi sakit. Kadang-kadang sakit itu karena pikiran kita. Tapi ketika hati kita gembira, obat yang paling manjur adalah ketika kita bergembira, itu adalah obat yang paling manjur. Hati senang. Hati senang. Apalagi Gembira. saya senang nyanyi, makanya saya muda. Anda tahu dah saya, umurnya saya sekarang 54. Enggak, saya nggak percaya Bapak 54. Saya berpikir Bapak tinggal 51-an. tinggal 6 bulan lagi, 6 tahun lagi saya pensiun. September ini saya 55. Nggak kelihatan ya? 5 tahun lagi hampir pensiun. Ini kalau kita nyanyi bareng-bareng enak juga Pak. Ya. Lain waktu lah, lain waktu lah sama-sama. Baik, pemirsa Pak Kapos, terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga apapun yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Endro, ini saya menyebutnya tadi adalah kepala sekolah gila, kepala sekolah sombong. Tapi kegilaan dan kesombongan beliau adalah untuk memotivasi, untuk menyemangati dunia pendidikan. Guru memang harus menjadi teladan bagi mahasiswa. Iya, dan amin. siswanya. Betul. Ya, Setuju karena saya guru itu. yang agak keras, agak disiplin, Iya. itu bukan karena apa-apa, tapi karena dia pengen generasi-generasi penerusnya juga harus lebih baik dari dia. Wah, mantap juga nih Betul, kalau jadi kepala sekolah, mantap juga ini. Masa saya jadi kepala sekolah? Boleh minum ya? Baik, Boleh terima minum ya? kasih, Pak, oke Pak. Terima kasih. Saya pamit dulu. Saya Edi, ini Pak Indro, pamit undur diri. Salam pendidikan, dunia pendidikan harus maju, generasi muda harus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.